Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan mendengarkan kisah-kisah menarik serta menakjubkan tentang nubuat dan mukjizat dari Nabi kita, Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berjudul Unta Sang Hakim. Alkisah, suatu hari seorang Yahudi menemui Rasulullah SAW mengadukan bahwa seorang Muslim telah mencuri untanya. Ia mendatangkan 4 saksi palsu dari kaum munafik. Karena kesaksian 4 orang itu, Rasulullah SAW memutuskan bahwa unta itu milik orang Yahudi dan tangan si Muslim itu harus dipotong. Tentu saja, si Muslim yang tidak merasa mencuri unta itu kaget dan berduka. Ia mengangkat kepalanya dan menadahkan tangannya, lalu berkata, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahwa aku tidak mencuri unta itu." Kemudian ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh keputusanmu itu benar. Namun aku mohon, sebelum tanganku dipotong, mintalah keterangan dari unta ini." Maka Rasulullah SAW bertanya kepada si unta, "Hai unta, milik siapakah engkau?" Unta itu menjawab dengan jelas, "Wahai Rasulullah, aku adalah milik orang Muslim ini, dan sesungguhnya para saksi itu palsu semua." Akhirnya Rasulullah SAW berkata, "Hai Muslim, katakan kepadaku, apa yang kau lakukan hingga Allah menjadikan unta ini berbicara?" "Wahai Rasulullah, di malam hari aku tidak tidur sebelum membaca salawat kepadamu 10 kali." Rasulullah SAW berkata, "Kau telah selamat dari hukum potong tanganmu di dunia dan selamat juga dari siksa di akhirat berkat salawat yang kau baca untukku." Kisah yang nyaris sama dialami seorang tokoh kafir Quraisy, Amr ibn Hisam, atau yang lebih dikenal dengan julukan Abu Jahal, biang kebodohan. Ketika Rasulullah SAW menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemuka Quraisy marah. Abu Jahal berseru, "Demi Allah, aku lebih baik mati daripada mengikutimu." Ketika para pemimpin Quraisy berkumpul merundingkan apa yang harus mereka lakukan kepada Muhammad, Abu Jahal bertanya dengan nada marah, "Tidak adakah di antara kalian, hai kaum Quraisy, orang yang siap membunuh Muhammad?" "Tidak ada," jawab mereka. "Kalau begitu, aku yang akan membunuhnya," tegas Abu Jahal. "Jika keluarga Abdul Muthalib menuntut balas, biar aku sendiri yang terbunuh." Mereka berujar, "Sungguh jika benar kau mau melakukan itu, tentu kami selalu mengingatmu. Itu sungguh kebaikan yang tidak akan pernah kami lupakan." Kemudian Abu Jahal pergi ke Masjidil Haram dan melihat Rasulullah SAW sedang tawaf. Lalu beliau sholat dan sujud sangat lama. Sungguh kesempatan yang sempurna, pikir Abu Jahal. Lalu ia mengambil batu dan membawanya untuk dilontarkan pada kepala Rasulullah SAW yang sedang bersujud. Namun saat ia berjalan mendekati Rasulullah, tiba-tiba seekor unta jantan muncul dari arah beliau, menghadang langkah Abu Jahal dan membuka mulutnya sangat lebar. Menyaksikan unta besar yang menakutkan itu, Abu Jahal gemetar hingga batu itu jatuh menimpa kakinya sendiri. Ia bergegas pulang dengan langkah tertatih dan muka pucat berkeringat. Para pemuka Quraisy yang ditemuinya bertanya, "Apa yang terjadi? Kami tidak pernah melihatmu dalam keadaan seperti sekarang." Abu Jahal menjawab, "Maafkan aku, saat aku hendak menumbuk kepalanya dengan batu, tiba-tiba seekor unta jantan muncul dari arah Muhammad. Unta itu menghadangku dan membuka mulutnya lebar-lebar, siap menelanku. Batu yang siap kutumbukkan pada kepalanya jatuh menimpa kakiku sendiri." Demikian
cerita tentang unta sang hakim. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah di dalam cerita tersebut. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.